Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Perdebatan antara Tang Soso dan juga kepala desa terus berlanjut. Soso bersikukuh jika ia akan berusaha keras untuk bisa menyembuhkan warga yang terkena penyakit. Walaupun kepala desa tidak terlalu yakin karena sebenarnya mereka juga telah berusaha tapi tidak ada hasil yang benar-benar signifikan. Jadi saat itu warga hanya bisa pasrah dan tidak melakukan apapun lagi. Untungnya pada akhirnya kepala desa yang melihat kesungguhan Tang Soso pun terketuk. Apalagi saat Soso berkata jika ia akan melakukan yang terbaik, di mana kata melakukan yang terbaik sendiri sudah jarang ia dengar di Istana Laut Utara. Kepala desa pun memerintahkan seseorang untuk mengetuk setiap pintu dan membawa mereka semua yang terkena penyakit ataupun wabah, di mana kepala desa akan bertanggung jawab atas segalanya karena diobati atau tidak mereka pastinya akan mati. Soso pun mulai bersiap untuk melakukan pertolongan pertama. Ia memerintahkan Baekchun untuk membawa Chungmyun. Tentu saja sebenarnya itu adalah hal yang sulit, apalagi melihat Chungmyun yang sudah mager. Tapi karena hanya Chungmyun yang bisa diandalkan saat itu, mau tidak mau Chungmyun pun mulai mendengarkan perkataan Tang Soso. Ya, walaupun itu sangatlah sulit. Oh ya, tugas Chungmyun di sini adalah memanaskan panci untuk membuat obat. Tapi pemanasannya tidak menggunakan api, melainkan menggunakan energi ki panas. Dan tentu saja itu adalah tugas yang sulit. Hanya Chungmyun yang bisa melakukannya. Nah, sebelum Chungmyun setuju terjadi perdebatan antara Soso dengan Chungmyun. Bahkan Soso harus mengancam jika Chungmyun tidak membantu dan para warga mati, maka itu semua adalah salahnya. Hingga pada akhirnya mau tidak mau Chungmyun pun menuruti perkataan Soso. Dan itu membuat murid-murid terkejut. Mereka bahkan berpikir Soso sangat hebat dalam hal membujuk. Haruskah aku melakukannya juga? Oh ya, tentu saja sangat sulit untuk membujuk Chungmyun. Bahkan terkadang pimpinan sekte juga tidak bisa melakukannya. Akan tetapi dengan beberapa trik seperti sanjungan, terkadang Chungmyun bisa luluh juga. Akhirnya persiapan pun selesai. Chungmyun mulai memanaskan panci menggunakan energi ki panasnya. Tang Soso juga langsung memasukkan bahan-bahan obatan yang untungnya telah dipersiapkan oleh penatua Yun Yong. Tapi di tengah-tengah proses, Jogul nampak khawatir. Kenapa? Karena jika itu benar-benar wabah dan menular kepada mereka, maka misi mereka di Istana Laut Utara akan gagal. Tapi Baekchun tidak ingin itu terjadi. Apalagi Tang Soso sudah bekerja keras. Oleh sebab itulah ia juga harus membantu agar apa yang dilakukan oleh Soso tidak sia-sia. Tak terasa 2 hari telah berlalu, tapi mereka bahkan tidak bisa menemukan apapun terkait dengan penyakit yang menimpa para warga desa. Soso nampak sangat lelah. Bahkan Baekchun menyarankannya untuk istirahat. Tapi Soso tak mau karena ia tak kunjung mendapatkan clue terkait dengan penyakit para warga desa. Baekchun pun mulai menasihatinya. Soso, kau adalah satu-satunya dokter di sini. Jika kau lelah dan ikut terbaring, maka seluruh pasien akan mati. Jadi kau perlu istirahat. Ya, Tang Soso pun akhirnya setuju, tapi setelah beberapa usaha lainnya. Hingga beberapa saat kemudian, Baekchun dan juga Biksu Hayon pun muncul. Soso langsung bertanya, bagaimana? Apakah ada hal aneh di luar sana?
Yang dimaksud adalah sesuatu yang mungkin menjadi pemicu munculnya penyakit di desa. Sayangnya, baik itu Chung Myun dan juga Biksu Hayon tidak menemukan sesuatu apapun yang mencurigakan. Itu membuat Soso sangat frustasi. Ia bahkan mulai menyalahkan dirinya karena tidak kompeten. Tapi Chung Myun langsung menasihatinya. Jika kau telah berusaha keras dan tidak memiliki hasil, maka kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi tidak jika sebaliknya. Apakah kau benar-benar telah mencurahkan segalanya? Pikirkanlah lebih detail lagi terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit yang ada di desa ini. Soso pun mengingat kembali segala sesuatu yang mungkin saja berkaitan, tapi ia masih tidak memiliki clue apapun. Ia bahkan sempat berpikir apakah ini benar-benar sesuatu penyakit yang disebabkan oleh kultus iblis. Tapi Chung Myun menjawabnya dengan tegas, tidak mungkin. Mereka tidak sepintar itu. Para anggota kultus iblis hanyalah sekelompok orang gila. Dan anehnya, entah bagaimana murid-murid Gunung Hua mempercayai perkataan Chung Myun karena nampak sangat meyakinkan. Lalu Yisul tiba-tiba berkata, sepertinya ini bukan wabah. Tentu saja itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Yisul kembali menjelaskan, jika ini wabah, bukankah seharusnya akan menyerang mereka yang lebih rentan ataupun lebih lemah? Faktanya, kepala desa dan beberapa orang tua tidak terkena penyakit tersebut. Dari perkataan Yisul, Chung Myun pun langsung mengingat sesuatu. Ia berkata, oh iya, ada sesuatu yang membedakan antara mereka yang terkena penyakit dan tidak. Mata murid Gunung Hua pun langsung tertuju kepada Chung Myun. Ia menjelaskan mereka sangat kaya. Mendengarkan hal tersebut, murid-murid mulai kecewa. Bahkan Hayon berkata, Amitabha, siapa yang harus disalahkan di sini? Memang benar, babi hanya bisa melihat babi lainnya dengan mata babinya. Chung Myun merasa tidak ada yang salah dengan perkataannya. Tapi untungnya Tang Soso langsung mendapatkan clue. Benar juga, para orang tua yang tidak terkena penyakit mereka kaya. Yang artinya mereka mendapatkan gizi dan juga makanan yang layak. Intinya mereka mendapat nutrisi yang baik. Sejak 1 bulan yang lalu, saat rumor tentang kultus iblis menyebar dan mengambil anak-anak mereka, para warga menutup pintu. Orang-orang kaya tentu saja memiliki persediaan sehingga nutrisi mereka terpenuhi. Tapi tidak dengan orang-orang miskin. Mereka tidak keluar rumah selama 1 bulan dan nutrisi mereka tidak terpenuhi. Intinya ini seperti penyakit paru-paru. Nah, di sini para murid Gunung Hua masih belum mengerti perkataan dari Tang Soso. Lalu Jogul yang juga mengetahuinya membantu menjelaskan. Intinya penyakit ini biasanya terjadi bagi mereka yang mengurung diri terlalu lama. Soso juga menambahkan penyakit ini biasanya dinamakan penyakit sekte. Hal tersebut terjadi karena mereka yang melakukan pelatihan tertutup tidak tercukupi nutrisinya. Tapi murid-murid Gunung Hua masih belum memahaminya. Walaupun Tang Soso dan juga Jogul telah menjelaskan. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun berkata, jadi jika ini penyakit paru-paru, apakah kau tahu cara mengobatinya? Soso pun menjelaskan, ya, sederhananya penyakit ini memanglah penyakit yang langka, tapi solusinya sangat sederhana. Mereka hanya perlu diberi makanan-makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan juga daging mentah. Mendengar solusi tersebut, wajah Chung Myun pun langsung menjadi suram. Ia berkata, sayur-sayuran di tengah salju ini? Apakah kau serius? Lalu, apakah perlu kita harus kembali ke dataran tengah dan membawa sayur-sayuran? Jika itu yang kita lakukan, bukankah mereka semua akan mati bahkan sebelum kita sampai? Ya, tentu saja apa yang dikatakan Chung Myun tidak salah. Itu bahkan membuat Soso kembali frustasi. Tidak ada yang lebih mengecewakan daripada menemukan masalah tapi tidak ada solusi untuk menyelesaikannya.
Jadi lebih baik dari awal mereka tidak mengetahui masalah penyakit tersebut. Hingga akhirnya Yisul berkata, yang lainnya tentu saja awalnya itu merupakan perkataan yang membingungkan. Lalu Soso kembali berkata, sebelumnya kau mengatakan jika solusinya adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jika keduanya mungkin memang sulit, tapi solusi yang terakhir, Soso berkata daging mentah. Yisul menjawab, ya, bukankah itu ada banyak di sana? Yang dimaksud adalah di bawah danau. Ya, itu adalah ikan segar. Sebelum digoreng atau dibakar, ikan adalah daging mentah yang segar. Jadi secara tidak langsung permasalahan terselesaikan. Mendengar usulan dari Yisul, seluruh mata pun langsung tertuju kepada Chungmyun. Lalu Soso berkata, senior, tangkaplah ikan yang banyak dan pastikan segar, dan jangan biarkan ikan itu membeku. Mendengar kata-kata Soso, Chungmyun pun langsung menatap langit lalu berkata, pimpinan sekte senior, maksudnya adalah pimpinan sekte terdahulu. Lihatlah orang-orang idiot ini. Sekarang mereka bahkan berani untuk memerintahkanku. Lalu Soso kembali berkata, cepatlah. Chungmyun kembali bergumam, Gunung Hua pasti telah kembali. Lihatlah, nanti jika aku masuk surga, aku pasti akan mencabut janggutmu. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya Chungmyun pun menerima permintaan Tang Soso. Ia berada di luar ruangan untuk mendapatkan ikan segar. Tapi ekspresi dari para murid Gunung Hua nampak tidak baik. Jogul bertanya, senior, apa yang orang itu lakukan saat ini? Tentu saja yang dimaksud adalah Chungmyun, karena yang ia lakukan saat itu adalah memegang sebuah tongkat dengan tali. Ya, dengan santainya Chungmyun memancing di atas sebuah danau yang membeku. Murid-murid Gunung Hua yang frustasi melihat hal tersebut pun meminta Baekchun untuk menasihatinya. Baekchun pun perlahan menuju ke arah Chungmyun, lalu ia berkata, Chungmyun, apa yang kau lakukan? Lalu Chungmyun menjawabnya, apakah kau tidak bisa melihatnya? Aku sedang mencari ikan, aku memancing. Tentu saja Baekchun tahu, tapi saat ini adalah hal yang genting. Jadi mereka membutuhkan ikan segar dengan cara yang cepat. Tapi yang dilakukan Chungmyun sebaliknya. Ia nampak sangat santai sambil menunggu ikan menggigit kailnya. Dada Baekchun terasa sesak mendengar penjelasan tersebut. Ia sama sekali tidak puas. Lalu Chungmyun pun berkata, Dongryong, kenapa kau berpikiran sempit seperti itu? Saat kita memancing, kita hanya menunggu waktu yang tepat sampai ikan memakan umpan. Perkataan tersebut tentu saja membuat Baekchun menjadi lebih kesal. Tapi setelahnya, ya, Chungmyun pun merasakan jika ada sesuatu yang menarik tali pancingnya. Ia pun bergegas menarik talinya sambil berkata, ini pasti ikan yang besar. Apakah ini ikan mas api berusia 10.000 tahun? Anehnya, perkataan Chungmyun sama sekali tidak dianggap konyol oleh murid-murid Gunung Hua. Kenapa? Karena mereka telah melihat Imogi saat berada di Istana Binatang Nanmam. Jadi ikan mas 10.000 tahun bukanlah hal yang aneh. Akan tetapi saat Chungmyun benar-benar mengangkat tali pancingnya, semua murid Gunung Hua dibuat terkejut. Awalnya bahkan Jogul berkata, apakah itu sebuah gurita? Dan ternyata itu adalah Biksu Hayon. Tubuhnya membiru karena menahan rasa dingin, dan di tangannya ada sebuah jaring dengan banyak ikan di dalamnya. Melihat aksi tersebut, murid-murid Gunung Hua menganggap
menganggap jika apa yang dilakukan Chung Myun sudah sangat berlebihan. Baekhyun bahkan berkata, "Chung Myun, Biksu Hayeon masihlah manusia. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Tapi seperti orang yang tidak memiliki dosa, Chung Myun menanggapinya dengan santai. Apa yang salah, apa yang ia lakukan adalah salah satu dari ajaran Buddha, yaitu menolong orang yang sekarat dan juga ambilkan selimut. Ya, murid-murid Gunung Hua pun bergegas mengambil selimut. Awalnya mereka mengira jika selimut tersebut untuk Hayeon, tapi ternyata tidak. Chung Myun kembali berkata, "Apa yang kalian lakukan? Selimut tersebut untuk ikan-ikan. Bukankah aku diperintahkan untuk menangkap mereka agar tetap segar? Adapun Hayeon, biarkan saja, ia tidak akan mati semudah itu." Ya, tentu saja itu terlalu berlebihan. Lagi-lagi murid-murid Gunung Hua menganggap Chung Myun terlalu kejam. Baekhyun bertanya kepada Biksu Hayeon, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan Hayeon pun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa. Lagi pula apa yang dikatakan oleh murid Chung Myun tidak sepenuhnya salah, karena menyelamatkan manusia adalah salah satu cara yang diajarkan Buddha." Tapi menurut Baekhyun, tindakannya terlalu ekstrim. Kenapa ia sukarela ingin melakukan hal tersebut? Dan ternyata awalnya Hayeon tidak ingin melakukannya. Yang menjadi umpan pada awalnya adalah Baek-ah. Melihat binatang kecil tersebut, Hayeon pun menjadi tidak tega dan bertukar tempat dengannya. Adapun Chung Myun, ia merasa sangat puas karena telah berhasil mendapatkan banyak ikan. Dan murid-murid Gunung Hua pun bergegas membawa ikan tersebut kepada Tang Soso. Adapun Hayeon, ia pun berjalan di belakang murid-murid Gunung Hua lainnya. Tapi Chung Myun menghentikannya. Ia berkata, "Kemana kau akan pergi?" Biksu Hayeon berkata, "Aku masih ingin membantu." Lalu Chung Myun menanggapinya, "Kembali, tugasmu masih belum selesai. Masuk lagi ke dalam." Saat itulah Hayeon benar-benar sadar jika Chung Myun lebih daripada iblis. Beberapa saat kemudian, Tang Soso pun keluar setelah mengobati para pasien. Baekhyun bertanya, "Bagaimana?" Lalu Soso pun menjelaskan bahwa hasilnya akan terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan begitulah memang proses penyembuhan dari penyakit paru-paru. Dan jika tidak membaik, berarti mereka harus kembali mencari terkait sumber penyakitnya. Kala itu Soso nampak sangat lelah. Baekhyun memerintahkannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi Tang Soso ingin menunggu sebentar lagi. Saat itulah Chung Myun yang sebenarnya sudah bersantai mulai menghampirinya. Ia melihat tangan Tang Soso yang mulai membiru. Ya, itu adalah radang dingin. Lalu Chung Myun pun memasukkan energi Ki-nya ke tangan Tang Soso dan perlahan warna tangannya pun kembali normal. Lalu Chung Myun berkata, "Istirahatlah jika kau masih ingin bekerja nantinya." Ya, pada akhirnya Tang Soso pun mengerti perkataan dari seniornya dan ia pun mulai beristirahat. Lalu Baekhyun bertanya kepada Chung Myun, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Kita juga harus beristirahat karena jika kondisi pasien tidak membaik esok hari, itu akan menjadi neraka lainnya." Keesokan paginya, murid-murid Gunung Hua pun mulai bangun dari tidurnya. Lalu seseorang pun berkata, "Bagaimana dengan Soso?" Ya, ternyata ia masih tertidur. Murid Gunung Hua pun melihat kalah luar jendela dan ternyata badai salju telah berhenti. Bahkan matahari mulai bersinar. Lalu seseorang juga berkata, "Jadi bagaimana dengan pasiennya?" Dan saat itulah dengan sangat tergesa seorang murid keluar dari ruangan pasien dan berkata, "Pasiennya, kalian harus melihatnya sendiri." Kata-katanya terdengar sangat serius dan itu membuat murid-murid Gunung Hua menjadi sangat cemas. Di sisi lain di hutan hijau,
hijau Raja Nokrim Im Sobyong nampak sangat gelisah karena telah tiba waktu yang dijanjikan, tapi belum ada utusan dari Gunung Hua yang mengirimkannya obat. Penyakitnya menjadi semakin parah. Ia sering kali batuk darah. Para bawahannya membawakan obat untuk Sobyong, tapi ia seperti menolak. Kenapa? Karena obat yang ia minum tidak memberikan efek yang signifikan, akan tetapi harganya sangatlah mahal. Seorang bawahannya pun berkata, "Raja, apakah mereka berbohong?" Mendengar tersebut membuat Beon Chung marah. Ia adalah sosok yang dulu dikalahkan oleh Chung Myun. Apa katamu? Apakah menurutmu Hyungku adalah pembohong? Melihat pertikaian tersebut membuat Sobyong menjadi semakin pusing. Bahkan ada kalanya ia berpikir, apakah aku harus pergi ke Gunung Hua? Tapi penasihatnya mengatakan itu akan berbahaya dan bahkan mungkin ia akan mati sebelum mendapatkan obatnya. Dan di tengah-tengah perdebatan tersebut masuklah seorang bandit Nokrim yang membawa sesuatu. Ia berkata, "Raja, ada surat dari Gunung Hua." Mendengar hal tersebut, wajah Im Sobyong pun mulai cerah. Ia berkata, "Surat, apakah ada hal lain di dalamnya? Apakah ada sebuah kotak kayu?" Tapi sayangnya tidak ada. Sobyong kembali bertanya, "Lalu apakah ada sebuah tonjolan di surat tersebut?" Dan sayangnya tidak ada pula. Ternyata hanya sebuah surat. Dan saat Sobyong membacanya, ia pun menjadi lemas karena hanya tertulis, "Ada urusan yang harus aku lakukan di Istana Laut Utara. Tolong tunggu aku dan bersabarlah." Tentu saja jika bisa bersabar, Sobyong akan bersabar. Masalahnya tubuhnya hampir mencapai batasnya dan oleh sebab itulah ia memutuskan untuk benar-benar pergi ke Gunung Hua, kembali ke Laut Utara. Ternyata kekhawatiran tersebut tidak benar-benar terjadi karena para pasien mulai bangun satu persatu seperti apa yang dikatakan oleh Tang Soso jika itu adalah penyakit paru-paru. Seorang anak yang baru bangun langsung ditanyai oleh ibunya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan anak tersebut pun menjawab, "Ya, tapi aku sangat lapar." Mendengar hal tersebut, si ibu pun menjadi sangat senang karena ternyata usaha yang dilakukan oleh Tang Soso juga murid-murid Gunung Hua membuahkan hasil. Biksu Hayon bahkan sampai berkata, "Amitabha, ini semua adalah anugerah dari Buddha." Akan tetapi mendengar hal tersebut wajah Chung Myun cemberut. "Buddha katamu?" Tang Soso lah yang menemukan penyakitnya dan aku yang menangkap ikannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Buddha? Jika itu dewa tahu, pasti aku akan sedikit menerimanya. Tidak butuh waktu yang lama. Warga desa yang sebelumnya sakit kini mulai kembali sadar dan langkah selanjutnya adalah pemenuhan gizi. Tapi sayangnya persediaan murid-murid Gunung Hua terbatas. Ya, tentu saja Tang Soso menjadi sedikit khawatir karena sebenarnya metode penyembuhannya itu mudah, akan tetapi terkendala terkait persediaan. Saat itu Tang Soso pun langsung menyebut untuk menangkap ikan lebih banyak lagi. Mendengarkan hal tersebut, Biksu Hayon pun langsung berkata, "Amitabha, Amitabha." Tentu saja perkataannya terdengar sangat aneh. Tang Soso heran. Lalu ia bertanya kepada seniornya yaitu Baekchun, "Senior, mengapa ekspresi Biksu Hayon seperti itu?" Lalu Baekchun menjawabnya, "Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu diketahui." Sebenarnya Baekchun hanya tidak ingin menceritakan bagaimana proses untuk mendapatkan ikan, yaitu Biksu Hayon sendirilah yang menjadi umpan atau masuk ke dalam kolam es untuk mendapatkan ikan tersebut. Dan tak lama kemudian kepala desa yang menyadari jika para penduduknya mulai sadar langsung menghampiri Tang Soso. Ia langsung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan raut wajah yang sedih. Ya, itu semua karena Soso bersikeras untuk menyembuhkan warga walaupun pada awalnya terjadi penolakan. Lalu kepala desa pun berkata, "Apa yang bisa aku lakukan sebagai gantinya?"
menanggapinya, Tang Soso hanya bisa terdiam. Dan saat itulah Cho Myun mulai berkata, "Aigo, tidak perlu berterima kasih. Inilah apa yang harus dilakukan oleh seorang penganut Tao." Tentunya saat Cho Myun membuka mulutnya, para murid Gunung Hua pun langsung khawatir. Cho Myun kembali melanjutkan, "Anda hanya perlu mengingat bahwa semua ini dilakukan oleh murid Gunung Hua dengan sangat baik." Lalu Hayeon tiba-tiba menambahkan, "Shaolin juga." Dan Cho Myun menanggapinya, "Shaolin? Memangnya apa yang telah kau lakukan?" Mendengar perkataan Cho Myun, Hayeon pun hanya bisa cemberut dan murid Gunung Hua pun mulai menenangkannya. Soso juga mulai menjelaskan kenapa penyakit itu bisa terjadi, dan setelah mendengarkannya, kepala desa pun merasa sangat bersalah. Ya, karena penyakit tersebut terjadi hanya karena warga desa tidak mau keluar rumah. Tapi untungnya Tang Soso menenangkan kepala desa dan juga berkata, "Kepala desa, Anda tidak perlu merasa bersalah. Ini semua karena Istana Laut Utara." Mendengar kata Istana Laut Utara, ekspresi kepala desa pun langsung berubah. Menyadari hal tersebut, Cho Myun pun kembali masuk. "Baiklah, karena semuanya sudah selesai, mari kita membicarakan tentang biaya." Ya, murid Gunung Hua langsung terkejut dengan perkataan tersebut. Baekhyun berkata, "Apa? Kau ingin memungut biaya pada situasi seperti ini?" Chung Min menjawabnya, "Ya, tidak ada yang gratis di dunia ini." Lalu kepala desa pun mulai berkata, "Aku paham bahwa kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi seperti yang kalian tahu, kami tidak memiliki apapun saat ini." Chung Min langsung menanggapinya, "Tenang saja, kami tidak membutuhkan uang karena kami kaya. Ada hal lainnya yang bisa dijadikan sebagai balasan." Baiklah, mari kita membicarakannya sambil meminum teh. Tak lama kemudian, sambil meminum teh, Chung Myun, murid Gunung Hua, dan juga kepala desa pun saling berhadapan satu sama lain. Kepala desa berkata, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Chung Myun pun menjawab, "Sederhana, aku ingin mengetahui kondisi dari Istana Laut Utara." Dan lagi-lagi, mendengar kata Istana Laut Utara membuat kepala desa terdiam. Ia pun berkata, "Seperti yang kau tahu, kami hanyalah penduduk desa kecil, jadi tidak terlalu bisa mengetahui apa yang terjadi di istana." Tentu saja dari kata-katanya Chung Myun tahu itu hanyalah omong kosong. Chung Myun pun berkata, "Ayolah, apakah ini balasan yang kami terima setelah memulihkan warga desa? Bahkan hewan tahu cara berterima kasih." Kata-kata Chung Myun tentu saja membuat kepala desa tertekan. Tapi untungnya Baekhyun dan juga Tang Soso masuk. Mereka pun berkata, "Tidak perlu terkait istana. Anda bisa menceritakan apapun terkait kondisi saat ini dan mungkin juga terkait hilangnya warga-warga desa." Nah, pada akhirnya kepala desa pun mulai berbicara. "Seperti yang kalian tahu, awalnya Istana Laut Utara adalah tempat kami berlindung. Apapun permasalahan yang kami miliki, saat kami melaporkannya, maka dengan sukarela istana akan membantu." Tapi Chung Myun tidak puas dengan informasi tersebut karena itu adalah informasi yang telah mereka ketahui. Chung Myun berkata, "Cukup, ceritakan yang lain. Bagaimana atau kapan warga mulai menghilang?" Kepala desa kembali bercerita, "Setidaknya 6 bulan yang lalu, warga desa perlahan satu persatu menghilang. Awalnya, kepala desa mengira itu adalah hal yang wajar karena biasa terjadi. Maksudnya karena rata-rata pekerjaan dari warga desa adalah berburu. Jadi mungkin saja mereka terjebak saat berburu ataupun dimangsa hewan buas. Tapi masalahnya tidak ada tanda apapun saat warga menghilang. Setidaknya sudah 30 warga yang hilang." Soso bertanya, "Kenapa kalian tidak melaporkannya kepada Istana Laut Utara?" Dan ternyata kepala desa sudah melaporkannya, akan tetapi respon dari mereka tidak terduga. Mereka hanya mengatakan mungkin saja mereka telah diburu oleh hewan buas. Nah, karena nggak ada tanda-tanda
bahwa warga yang hilang itu dimangsa oleh hewan buas, warga pun mulai khawatir dan juga curiga terhadap Istana Laut Utara. Dan setelahnya muncullah orang-orang berbaju hitam. Tentu saja mereka bukan bagian dari istana. Dan setelah itu muncullah rumor terkait dengan iblis yang menculik warga. Kejadiannya tidak hanya di desa mereka, juga ada di desa lainnya. Tentunya murid Gunung Hua langsung paham jika itu iblis pasti berkaitan dengan kultus iblis, apalagi mereka juga mengenakan pakaian serba hitam. Nah, Tang Soso setelah mengetahui jika ada desa lainnya yang mungkin mengalami kondisi serupa dengan desa yang mereka tangani, langsung bangkit seolah-olah ingin melakukan tindakan lebih lanjut. Tapi Chunmyun menghentikannya. Ia berkata, tenang saja, saat ini bahkan jika kau tidak turun tangan, masalah bisa diatasi. Ya, itu semua karena Chunmyun dan murid Gunung Hua lainnya telah mengetahui masalah penyakit tersebut dan bagaimana cara mengobatinya. Tapi di luar itu ada masalah yang lebih kompleks. Melihat sesuatu seperti ini terjadi di banyak desa dan bagaimana respon dari istana, nampaknya istana atau raja baru telah kehilangan kendali sepenuhnya dan mungkin saja si raja ini telah menjadi boneka dari kultus iblis. Nah, karena Chunmyun sudah bisa membaca situasi yang terjadi di Istana Laut Utara, maka tidak ada jalan lain selain bertemu atau mengunjungi langsung istana. Chunmyun memerintahkan semua orang untuk bersiap. Tapi Soso kurang setuju karena masih ada desa lainnya yang serupa yang mengalami kondisi serius seperti desa yang mereka temui. Chunmyun berkata, tidak perlu khawatir, bukankah kita sudah menemukan solusinya? Hanya perlu memberikan mereka daging mentah. Jadi kita hanya perlu menangkap ikan lebih banyak, maka permasalahan akan terselesaikan. Mendengar kata-kata tersebut, Hayeon langsung berkata, Amitabha, Amitabha. Pada titik ini Hayeon menolak untuk kembali masuk ke dalam laut es dan mengambil ikan. Tentu saja sebenarnya dengan kemampuan Hayeon saat ini mudah baginya untuk bertahan di dalam es dan mengambil ikan. Tapi permasalahannya ia adalah penganut Buddha dan menghormati setiap kehidupan. Jadi memburu ikan secara alamiah bagi biksu Shaolin adalah hal yang bertentangan. Mendengarkan penjelasan Hayeon, Chunmyun pun langsung mengejeknya. Jadi kau tidak ingin menolong orang? Hayeon ingin menjelaskan Amitabha, tapi Chunmyun langsung memotongnya. Lihatlah biksu botak ini. Ia berkata menghormati setiap kehidupan tapi mengenakan jaket yang terbuat dari kulit beruang. Nah, mendengarkan kata-kata Chunmyun itu membuat semua orang mulai sadar. Mereka bahkan lupa atau tidak sadar jika Hayeon mengenakan jaket dari kulit beruang. Tentunya jika itu dikenakan oleh biksu lain, pasti itu menjadi hal yang aneh. Tapi mungkin karena Hayeon terlalu lama dengan murid-murid Gunung Hua, itu terlihat wajar. Hayeon yang sadar juga ingin mencoba melepaskan jaket tersebut, tapi Yeonjung menahannya. Biksu, bukankah itu lebih baik daripada mati kedinginan? Aku yakin Buddha pasti akan memahaminya juga. Tapi tiba-tiba Chunmyun pun merasakan sesuatu yang aneh di luar ruangan. Ia pun langsung berlari dengan cepat keluar ruangan. Murid Gunung Hua juga ikut terkejut. Pergerakan Chunmyun terlalu tiba-tiba dan nampak aneh. Oleh sebab itulah dipandu oleh Baekchun, murid-murid Gunung Hua pun ikut mengejar Chunmyun. Tak lama setelah Chunmyun berlari dengan sangat cepat, ia pun melihat sosok yang mengenakan pakaian serba hitam. Dan setelah dekat, bam! Chunmyun pun menyerangnya dan membuat sosok itu terpental. Chunmyun langsung berkata, bangun dan jelaskan kenapa kau menguping. Tapi tunggu,
apakah kau adalah anggota kultus iblis? Sosok tersebut pun bangkit lalu menatap Chungmyun, orang dari dataran tengah. Jika kau tidak datang mengejarku, kau pasti akan hidup. Dan perlahan tangan sosok tersebut pun berubah menjadi hitam. Melihatnya, Chungmyun pun bergumam, telapak tangan pembunuh hitam. Ya, itu adalah teknik yang digunakan oleh kultus iblis. Tangan mereka menjadi lebih kuat dibandingkan dengan logam dan juga sangat mematikan. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat si anggota kultus iblis terkejut. Bagaimana bisa seseorang mengetahui tekniknya? Tapi pada titik itu si anggota kultus iblis itu sangat yakin jika ia bisa menangani Chungmyun dengan mudah. Perlahan keduanya pun saling berbentrokan. Pertama, si anggota kultus iblis terkejut tak kalah serangannya berhasil diblokir oleh pedang Chungmyun. Tidak hanya itu, Chungmyun mulai menceritakan atau menjelaskan beberapa hal terkait dengan kultus iblis, seolah-olah ia sangat mengenal mereka. Ya, walaupun memang benar Chungmyun sangatlah mengenal anggota kultus iblis dan bahkan Heavenly Demon, tapi tentu saja si anggota kultus iblis tidak mengetahui hal tersebut. Ia bahkan menganggap Chungmyun hanya mengatakan omong kosong dan orang yang sok tahu. Keduanya terus saja bertukar serangan, walaupun di sini anggota kultus iblis selalu saja dipukul mundur. Chungmyun sempat bertanya, apa yang kalian lakukan di Istana Laut Utara? Kalian yang tidak memiliki dewa, bukankah berarti kalian juga tidak memiliki tujuan? Jadi sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Anggota kultus iblis itu pun menjawab, kalian hanya tidak tahu, ia akan segera kembali. Heavenly Demon akan kembali bangkit. Tidak, lebih tepatnya kami akan membangkitkannya. Itu adalah kelahiran kedua sang Heavenly Demon. Pada titik itu Chungmyun masih tidak bisa memahami perkataannya. Ia hanya bergumam, kelahiran kembali? Chungmyun ingin bertanya lebih lanjut, tapi tentu saja si anggota kultus iblis tidak akan membuka mulutnya. Pertarungan keduanya pun hampir mencapai puncak. Beberapa kali anggota kultus iblis menyerang dan terkena serangan Chungmyun dengan telak. Tapi anehnya ia sama sekali tidak merasakan takut atau bahkan kesakitan. Chungmyun telah merobek lengannya dan bahkan sampai memotong satu lengannya juga. Tapi anggota kultus iblis tersebut tetap maju menggunakan sisa-sisa tubuhnya untuk menyerang Chungmyun. Dan walaupun Chungmyun telah menusuk dadanya sampai puluhan kali, anggota kultus iblis tersebut belum juga tumbang. Ya, walau begitu Chungmyun tidak merasa aneh karena dari dulu mereka memang seperti itu. Hanya saja Chungmyun menekankan, kau lemah dibandingkan dengan kalian yang dulu. Tentu saja si anggota kultus iblis ini tidak mengetahui maksud perkataan Chungmyun. Ia hanya terus berusaha menyerang Chungmyun secara membabi buta walaupun sudah mengetahui hasil akhirnya. Dan tentunya kita sudah mengetahui bagaimana ending dari si anggota kultus iblis ini. Ia mati dengan sangat mengenaskan di tangan Chungmyun. Tapi sebelum kematiannya ia berkata, hidup kultus iblis dan kelahiran kembali sang Heavenly Demon. Dan sosok itu pun benar-benar tumbang. Chungmyun yang melihatnya hanya bisa berkata, dasar kalian orang-orang gila. Tapi Chungmyun juga masih berpikir apa maksud dari perkataannya, yaitu membangkitkan kembali sang Heavenly Demon. Barulah beberapa saat kemudian suara Baekjun mulai terdengar. Chungmyun, apa yang sebenarnya sedang kau kejar? Dan apakah kau baik-baik saja? Tapi saat melihat ada sosok tergeletak dengan tubuh yang sangat mengenaskan di hadapan Chungmyun, Baekjun juga beberapa orang lainnya pun mulai terkejut. Baekjun berkata, dia dan Chungmyun pun menjawab, ya,
ia adalah anggota dari kultus iblis. Perhatikanlah baik-baik, kalian nantinya pasti akan muak menghadapi mereka satu persatu. Di pagi hari, tepatnya di Gunung Hua, nampak pimpinan sekte Hyunjong sedang mengelap atau membersihkan pedang ilahi yang baru saja dikembalikan oleh kepala biara. Melihat hal tersebut, Hyunjong pun menanggapinya. Kenapa kau selalu melakukannya? Yang dimaksud adalah mengelap pedang tersebut. Lama-lama pedang itu bisa rusak. Tapi tentunya Hyunjong tidak terlalu mempedulikan perkataan Hyunjong. Ya, walaupun menurutnya sendiri itu adalah hal yang wajar. Pedang ilahi yang dimiliki oleh sekte Gunung Hua terdahulu itu memiliki arti yang sangat dalam bagi Hyunjong yang baru saja menerimanya. Tentunya pedang tersebut dahulu hilang saat peperangan, tapi kali ini telah kembali. Tapi Hyunjong juga berprasangka mungkin saja ada arti kenapa pedang ilahi tersebut kembali ke Gunung Hua. Ya, walaupun Hyunjong berkata tidak perlu khawatir, mungkin artinya adalah bahwa Gunung Hua akan kembali ke masa jayanya. Tapi nampaknya Hyunjong tidak terlalu setuju dengan perkataan Hyunjong. Apalagi kala itu Chungmyeon dan yang lainnya sedang ditugaskan untuk menemui atau mengecek apa yang terjadi di Istana Laut Utara. Hyunjong bertanya, apakah ada kabar dari mereka? Dan tentu saja jawabannya adalah tidak. Setiap kali murid-murid Gunung Hua diutus, terutama saat ada Chungmyeon, mereka tidak pernah mengirimkan kabar kecuali saat akan kembali. Lalu Hyunjong pun mulai menenangkan Hyunjong. Tidak perlu terlalu khawatir, ada Chungmyeon di sana. Apakah kau lupa jika Chungmyeon selalu saja menyelesaikan permasalahan? Hyunjong pun menanggapinya sambil menghela napas. Ya, itulah kenapa aku menjadi sangat khawatir. Apalagi kali ini lawan yang mungkin mereka akan hadapi adalah kultus iblis, kelompok yang sama sekali berbeda dengan mereka yang pernah dihadapi oleh Gunung Hua. Setelah selesai mengelap pedangnya, Hyunjong pun mulai bangkit. Lalu Hyunjong bertanya, apakah kau akan berlatih lagi? Dan ia pun menjawab, tentu saja karena tidak ada kesibukan. Hyunjong akhir-akhir ini mengisi waktu luangnya untuk terus berlatih. Tentunya Hyunjong memahami kenapa Hyunjong melakukan hal tersebut. Itu semua karena insiden yang belum lama terjadi, yaitu saat penyerangan dari klan 10.000 orang. Hyunjong yang seharusnya melindungi murid-murid kala itu tidak bisa berbuat banyak dan bahkan ialah yang dilindungi. Oleh sebab itulah ia harus terus berlatih untuk menambah kuat dirinya sehingga jika insiden yang sama terulang setidaknya ia bisa melindungi murid-murid. Nah, sebelum Hyunjong pergi berlatih, Hyunjong pun memberi nasihat. Kenapa kau tidak berlatih saja dengan Ungam? Saat ini ia juga sibuk dengan pelatihannya. Bukankah lebih baik jika kalian berlatih bersama? Mendengar saran tersebut dengan tegas, Hyunjong pun menjawab tidak. Lalu Hyunjong bertanya, kenapa tidak? Dan Hyunjong kembali berkata, tidak, tulang-tulangku sudah tidak sekuat miliknya. Hyunjong langsung mencibir Hyunjong. Tapi sebelumnya kau berkata masih kuat. Nah, dengan wajah yang sedikit memerah, Hyunjong pun meninggalkan Hyunjong begitu saja. Dan ia juga menatap ke arah langit. Laut Utara pasti sangat dingin, bukan? Kembali ke Laut Utara. Setelah insiden pertarungan Chungmyeon melawan anggota kultus iblis, Baekhyun nampak sangat khawatir dengannya. Kenapa? Karena ekspresi Chungmyeon sangatlah berbeda dibandingkan dengan ekspresi sebelumnya. Ia pun bertanya, kemana Chungmyeon pergi? Seseorang pun menjawab, ia sedang memancing. Baekhyun menanggapinya, memancing lagi? Bocah gila itu? Kekhawatirannya kepada Chungmyeon menghilang begitu saja.
Nah, saat itu Baekhyun mengira jika Hayeonlah yang dijadikan umpan lagi. Tapi ternyata tepat di belakang Baekhyun seseorang berkata, "Murid Baekhyun, aku di sini." Melihat Hayeon yang sedang berdiri, Baekhyun pun mulai berpikir, jadi siapakah yang dijadikan umpan oleh Chungmyun? Murid-murid terdiam sejenak, tak kalah berpikir tidak mungkin Chungmyun memasukkan pancing tanpa umpan. Dan saat itulah mereka semua sadar. Baek-ah, Chungmyun, apa yang kau lakukan kepada Baek-ah kami? Kau sungguh tega, dasar bajingan gila. Baekhyun pun langsung menghampiri Chungmyun yang sedang duduk sambil memancing. Chungmyun, di mana Baek-ah? Di mana Baek-ah? Chungmyun yang mendengarnya hanya menanggapinya, apa? Jika itu Baek-ah, ia ada di dalam air. Baekhyun kembali berkata, dasar kau bajingan gila, bisa-bisanya kau masukkan hewan sekecil itu ke dalam air. Ada hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi belum lama Baekhyun mengomel, nampak sesuatu seperti ingin keluar dari dalam air. Dan tiba-tiba terlihatlah sebuah ikan mas sebesar sapi keluar dari dalam air. Dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa sosok yang membuat ikan itu terangkat adalah Baek-ah. Ya, ia menangkapnya hanya menggunakan kaki kecilnya. Seluruh murid Gunung Hua hanya bisa terenganga. Dan saat itulah mereka akhirnya mengingat jika Baek-ah adalah sosok dari binatang roh. Bahkan seseorang berkata, Chungmyun, itu adalah Chungmyun versi binatang. Bagaimana bisa mereka lupa kekuatan dari Baek-ah yang bahkan membuat Mengso pusing hingga akhirnya menitipkannya atau memberikannya kepada Chungmyun. Dengan tubuh basahnya, Baek-ah pun menghampiri Chungmyun. Lalu Chungmyun pun memasukkan sedikit energi ki-nya kepada Baek-ah dan Baek-ah pun kembali menjadi kering. Tapi nampaknya tugas Baek-ah belum selesai. Chungmyun kembali berkata, masuk, ambil satu lagi. Awalnya Baek-ah menolak, tapi saat Chungmyun berkata, nanti akan kuberikan 2 potong yang besar. Tanpa ragu-ragu, Baek-ah pun langsung masuk ke dalam air dengan sangat cepat. Dan tidak lama kemudian Baek-ah kembali keluar, kini dengan ikan mas yang lebih besar. Tentu saja itu kembali membuat murid-murid Gunung Hua terkejut. Dan karena penasaran, Baekhyun pun menghampirinya. Chungmyun, apakah Baek-ah pandai dalam hal menangkap ikan? Dan Chungmyun pun menjawab, ia adalah hewan roh. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hewan roh? Dan kala itu Baekhyun kembali teringat bagaimana hewan-hewan di istana binatang Nanmam tidak ada yang mau berurusan dengan Baek-ah, bahkan jika itu adalah harimau sebesar rumah. Tapi tiba-tiba Baekhyun kembali teringat sesuatu. Jadi, jika Baek-ah begitu hebat dalam menangkap ikan, kenapa kau meminta Biksu Hayeon sebelumnya sebagai umpan? Dan Chungmyun pun menjawab, tidak, aku tidak memaksanya, tapi ialah yang menawarkan dirinya. Ia bahkan berkata jika bisa menangkap ikan yang sangat besar. Ya, kala itu Hayeon tidak tega saat melihat jika Baek-ah dijadikan umpan. Tapi setelah melihat Baek-ah bahkan bisa menangkap ikan yang jauh besar daripada apa yang ia tangkap, itu membuat Hayeon sedikit menyesal. Sambil menatap langit, Hayeon hanya bisa bergumam, apa salahnya? Aku hanya ingin membantu. Adapun Chungmyun, ia malah mengejek Hayeon. Lihatlah, kau yaitu Baek-ah bahkan lebih berguna dibandingkan dengan biksu botak itu. Setelahnya, Baekhyun kembali bertanya, tapi kenapa kau tiba-tiba mancing? Dan Chungmyun pun menjawab, ada desa yang memiliki kondisi yang sama di sebelah dan bahkan mereka lebih parah lagi. Jadi aku menangkap beberapa ikan dan karena ikannya sangat besar itu tidak akan cepat membeku. Kita hanya perlu memberikannya kepada mereka dan biarkan mereka yang mengurus selanjutnya. Dengan begitu tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Baekhyun menanggapinya, tidak perlu dikhawatirkan. Chungmyun menjawab, ya, karena kita akan langsung bergegas menuju Istana Laut Utara. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Beberapa saat kemudian, rombongan Gunung Hua pun berpamitan dengan warga desa yang telah mereka tolong. Tentu saja suasananya terlihat tidak begitu baik karena entah itu kepala desa atau warga lainnya merasa agak sedikit kecewa karena murid-murid Gunung Hua pergi begitu saja. Ya, mereka adalah dermawan yang bahkan mengerahkan seluruh apa yang mereka punya untuk menyembuhkan warga. Dan karena para warga belum bisa menyambut atau memperlakukan mereka dengan sangat baik, jadi mereka agak sedikit kecewa. Tapi karena murid-murid Gunung Hua harus bergegas dan menyelesaikan tugasnya, mereka juga tidak punya pilihan lain. Dan pada akhirnya murid-murid Gunung Hua pun benar-benar berpisah dengan warga desa. Tapi kepala desa dan juga warga berpesan, jika ada waktu kembalilah, maka mereka pasti akan menyambut murid-murid Gunung Hua dengan benar. Nah, sebelum pergi, Baekhyun sadar jika seluruh warga yang mereka tolong belum sepenuhnya membaik. Dan kondisi tersebut tidak akan pernah berubah sepenuhnya jika kondisi di Laut Utara masih sama. Tapi untungnya Baekah telah menangkap ikan yang sangat banyak dan juga besar. Ya, setelah Baekah dipuji atas kemampuan dan juga tindakannya, dengan senang hati Baekah kembali masuk ke dalam air dan dengan begitu ada banyak ikan besar yang ditangkap Baekah. Setidaknya itu menjadi persediaan yang cukup bagi warga desa. Tidak hanya itu, kepala desa juga berkata jika mereka akan membaginya kepada desa sekitar. Adapun Hayeon setelah mendengar kata-kata tersebut, terutama di bagian bagaimana Baekah bisa menangkap banyak ikan yang besar, ia hanya bisa merenung di pojokan. Nah, sebenarnya Yeonjung masih sangat khawatir karena meninggalkan warga desa begitu saja. Ia bahkan berkata, apakah tidak ada lagi yang bisa kita bantu? Dan Chungmyun dan juga Baekah yang berada di dalam gerbong pun langsung keluar. Dan sambil menatap Yeonjung, ia pun berkata, tidak ada. Sekarang apakah kau ingin menjual pedangmu lagi? Karena itu terbuat dari besi dingin, pasti harganya lebih mahal. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Yeonjung pun merah. Chungmyun kembali berkata, ingatlah, yang bisa mengubah seseorang hanyalah diri mereka sendiri, bukannya orang lain. Ya, kata-kata tersebut terdengar sangat bijak karena keluar dari mulut Chungmyun. Murid-murid Gunung Hua bahkan mencibirnya. Dan Hayeon juga berkata, apakah matahari akan terbit dari barat? Chungmyun yang mendengarnya cuman bisa berkata, ada apa? Tidak usah banyak diskusi lagi, mari cepat kita menuju istana. Dan dengan komando dari Baekhyun, murid-murid Gunung Hua pun kembali menarik gerobak menuju istana Laut Utara. Beberapa saat kemudian, pemandangan menakjubkan pun terlihat jelas di hadapan mereka. Ya, tepat di depan mereka ada istana yang begitu besar, terbuat dari es. Pastinya akan sulit untuk membangun istana megah dan mewah tersebut dengan kondisi sedingin ini. Chungmyun yang sedang beristirahat bahkan sampai keluar mengintip lalu berkata, wow, benar-benar istana es. Mereka pun mendekat ke arah pintu gerbang. Lalu Chungmyun berteriak, apakah ada orang di sana? Ya, sangat aneh karena tidak ada seorang pun yang menjaga di depan gerbang. Setelah beberapa teriakan, akhirnya pintu gerbang pun terbuka. Seseorang menggunakan baju putih berkata, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Dan saat menyadari jika mereka bukan orang-orang dari Laut Utara, ia pun berkata, apa? Kalian berasal dari dataran tengah? Berani-beraninya orang dari dataran tengah masuk ke istana Laut Utara. Dan tidak butuh waktu yang lama karena mereka telah menyadari ada orang luar yang masuk ke dalam istana. Para prajurit pun datang menggunakan senjata dan mengelilingi murid-murid Gunung Hua. Baekhyun sempat mengangkat tangannya. Tenang, kami memang orang dari luar, tapi kami datang atas rekomendasi Istana Binatang Nanmam. Seorang prajurit berkata, Istana Binatang Nanmam? Jangan berkata omong kosong. Ya, menurutnya itu adalah hal yang aneh dan konyol karena Istana Binatang Nanmam merekomendasikan mereka untuk datang ke Istana Laut Utara. Tapi Baekhyun kembali berkata, jika tidak percaya, coba periksa saja.
Nah, pasukan Istana Laut Utara terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba Chunmyun pun kembali keluar dari gerobak. Ia berkata, "Cepatlah! Di sini sangat dingin. Mari kita masuk dan kalian periksa saja apakah yang kita katakan itu benar atau tidak." Dan anehnya, orang-orang dari Istana Laut Utara setuju dengan apa yang dikatakan Chunmyun walaupun kasar. Baekhyun nampak heran. Apakah mereka setuju begitu saja? Dan Chunmyun pun menjawab, "Ya, otoritas tertinggi di Istana Laut Utara adalah seorang raja, sama seperti Istana Binatang Nanmam. Dan jika mereka para bawahan bertindak begitu saja tanpa persetujuan raja, maka mereka bisa mendapat hukuman yang sangat besar." Dan tidak butuh waktu yang lama untuk seseorang mengkonfirmasi perkataan murid-murid Gunung Hua. Seorang prajurit pun kembali lalu ia berkata, "Suruh mereka masuk, mereka adalah tamu raja." Dan sontak perlakuan para penjaga pun menjadi sangat ramah. Mereka bahkan meminta maaf atas perbuatan lancang mereka sebelumnya. Adapun Baekhyun dengan wajah yang sedikit ragu, ia pun berkata, "Kita akhirnya memasuki kandang singa." Di sisi lain, Chunmyun nampak sangat bersemangat. Dengan wajah iblisnya, ia pun berkata, "Mari kita lihat apakah kita yang diburu atau kita yang memburu mereka." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.